Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, kembali lagi bersama saya Nandari Naulandari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kisi-kisi tes. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MPQ. Kisi-kisi tes. Apa sih kisi-kisi tes itu? Jadi, kisi-kisi tes sendiri merupakan suatu format yang berbentuk matriks yang memuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes atau menjadi sebuah tes. Nah, kisi-kisi tes berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan praktikum tes. Sini kita akan membahas mengenai mekanisme pengelolaan bank soal. Ada 6 mekanisme. Yang pertama adalah penulisan kisi-kisi. Yang kedua, penulisan soal atau pembuatan soal. Yang ketiga adalah telaah soal atau memilah soal yang telah ada. Yang keempat adalah uji coba soal, melihat keefektifan dari soal tersebut. Yang kelima adalah analisis kuantitatif, dan yang terakhir adalah bank soal. Terdapat beberapa syarat kisi-kisi yang baik untuk pembuatan tes atau soal. Yang pertama yaitu kisi-kisi sendiri mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Nah, yang kedua, komponen-komponennya jelas, rinci, dan mudah dipahami. Selanjutnya, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan berbentuk soal yang tetap. Komponen kisi-kisi sendiri harus disesuaikan dengan tujuan tes, disesuaikan dengan untuk apa tes itu dibuat. Selain itu, terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Komponen identitas ini mencakup pada jenjang sekolah, program studi, mata pelajaran, kurikulum yang diacu, dan masih banyak lagi. Nah, pada komponen matriks itu mengacu pada kompetensi dasar, kelas dan semester, materi, indikator, level kognitif, dan soal. Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan kisi-kisi soal diantara lain yaitu: yang pertama adalah tentukan KD yang akan diukur. Maksudnya di sini kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pembelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum yang telah berlaku. Yang kedua yaitu pemilihan materi yang esensial. Yang dimaksudkan adalah bahan ajar yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan kompetensi yang akan diukur, yang dimana penentuan materi atau bahan ajar yang akan diambil disesuaikan dengan indikator yang akan diukur. Nah, kriteria pada materi esensial diantaranya yaitu pendalaman dari suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu yang kedua merupakan materi yang penting untuk dikuasai peserta didik. Yang ketiga, materi yang sering diperlakukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Yang keempat, materi berkesinambungan pada suatu jenjang kelas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu level kognitif. Tentukan level kognitif, yang dimana di sini terdapat 3 level kognitif. Level pertama adalah level pengetahuan dan pemahaman. Peserta pada level ini harus memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pembelajaran atau knowing. Yang kedua yaitu level aplikasi. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan aplikatif. Yang ketiga adalah level penalaran. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan penalaran dan logika. Selanjutnya yaitu rumusan indikator, atau yang keempat adalah rumusan indikator. Merumuskan indikator yang mengacu pada KD atau yang mengacu pada kompetensi dasar. Indikator berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk memuat soal. Rumusan indikator dengan memperhatikan materi dan level kognitifnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari kisi-kisi.
Baiklah, itu tadi sedikit materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.